Ada kembali di Breaking News pemirsa, kapal induk Amerika Serikat terbesar USS Gerald R. Ford kembali berlayar menuju Timur Tengah pasca perbaikan di pangkalan militer Amerika di Teluk Souda, Pulau Kreta, Yunani. Kapal induk Amerika Gerald R. Ford, Gerald R. Ford, terlihat kembali mulai berlayar di perairan Yunani usai perbaikan akibat kebakaran. Kapal induk terbesar milik Amerika Serikat ini siap menjalankan kembali misinya dengan mengarah ke Laut Merah. Sebelumnya kapal induk Gerald R. Ford kembali ditarik saat eskalasi Amerika ke Iran sejak Maret 2026 lalu. Pasca 21 jam perundingan Amerika Serikat dan Iran gagal, kedua delegasi negara tersebut pun meninggalkan Pakistan. Pemerintah Pakistan mencermati dan siap memfasilitasi kedua negara untuk berdialog di masa mendatang. Pasca perundingan antara Amerika dan Iran gagal, delegasi Amerika, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance meninggalkan Pakistan pada Minggu pagi waktu setempat. Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Pakistan, Muhammad Ishaq Dar, dan Kepala Staf Angkatan Darat Marskal Lapangan Asim Munir mengantar J.D. Vance saat ia naik ke pesawat di Pangkalan Udara Nur Khan, Rawalpindi. Sementara itu, delegasi Iran yang dipimpin oleh Ketua Parlemen Muhammad Baghir Ghalibaf juga turut meninggalkan Pakistan. Ghalibaf dan delegasi yang menyertainya tiba di Pangkalan Angkatan Udara Pakistan Nur Khan di Chaklala. Rombongan Iran diantar oleh para pejabat Pakistan, termasuk Menteri Luar Negeri Ishaq Dar. Setelah 21 jam pertemuan untuk merundingkan perdamaian, nyatanya Iran dan Amerika gagal menghasilkan kesepakatan yang tengah ditengahi Pakistan. On behalf of Pakistan, I would like to express gratitude to the two sides for appreciating Pakistan's efforts to help achieve the ceasefire and its mediatory role. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come. Keduanya memiliki pandangan berbeda mengenai 2 hingga 3 isu penting. Berdasarkan kesepakatan tersebut, terdapat tawaran Iran. Salah satunya adalah pada prinsipnya setuju untuk membuka kembali Selat Hormuz. Sementara Amerika Serikat dan Israel menghentikan serangan terhadap wilayah Iran. Namun, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyatakan bahwa gencatan senjata sementara antara Amerika Serikat dan Iran tidak termasuk Lebanon. Juru bicara Iran, Fatemeh Mohajerani, menyebut Iran telah mengerahkan upaya maksimal saat bernegosiasi dengan Amerika Serikat di Pakistan. Namun Amerika Serikat masih menyimpan ketidakpercayaan dan jalur diplomasi masih akan terus berlanjut. تیم مذاکره کننده کشورمون در اسلام آباد تلاش‌های خودش رو انجام داد و همونجور که عرض کردم طبیعتاً با توجه به بی‌اعتمادی که وجود داره مسیر دیپلماسی با ملاحظاتی که تیم مذاکره کننده داره دنبال خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران تونست موضوعی رو که اونها با عنوان تغییر رژیم شروع کرده بودند به تغییر رژیم حاکمیت ما در تنگه هرمز تبدیل بکنه. این یکی از موضوعات دستاوردی بسیار Gagalnya perundingan membuat hubungan Amerika Serikat dan Iran semakin memanas. Amerika Serikat mengancam akan memblokade Selat Hormuz. Gagalnya proses perundingan Iran dan Amerika Serikat soal gencatan senjata lanjutan membuat Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan memblokade Selat Hormuz. Trump menyebut bahwa pemerintahannya akan memblokade kapal-kapal yang membayar tarif lintas Selat Hormuz ke Iran. Tarif itu disebut Trump sebagai tol ilegal. Trump kemudian mengancam akan mencegat seluruh kapal yang membayar tarif lintas tersebut. Trump telah menginstruksikan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk melakukannya di perairan internasional.
Amerika Serikat menerapkan blokade Selat Hormuz mulai Senin pagi waktu Amerika Serikat atau Senin malam waktu Indonesia. Blokade akan diterapkan kepada kapal semua negara yang memasuki atau meninggalkan pelabuhan dan wilayah pesisir Iran. 10 o'clock tomorrow, other nations are working so that Iran will not be able to sell oil, and that will be very effective. But there are many boats heading toward our country to fill up with oil and then go and take it. So they're not going to go through the Hormuz Strait, and ultimately that'll be correct. الخام التي زرعتها إيران لا تزال مبعثرة. Sebelumnya, Iran dilaporkan menerapkan biaya lintas kepada kapal tanker yang melintasi Selat Hormuz. Biaya ini disebut berkisar hingga 2 juta US dollar dan dibayarkan dalam yuan. Batalnya perundingan membuat Iran kembali menutup Selat Hormuz bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan sekutunya. Iran pun tak segan menenggelamkan kapal perang Amerika Serikat yang melanggar. US Navy warship transiting in the vicinity Fojai Report and Oman Sea. This is Sabah Navy. Last warning. Iran melalui Press TV membagikan detik-detik saat kapal perang Amerika Serikat mencoba melewati Selat Hormuz. Iran mengancam untuk menembak kapal perang yang melintas Selat Hormuz. This is Sabah Navy Station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. This is Coalition Warship 121, engaged in transit passage in accordance with international law. No challenge is attended to you. This is Iranian Sabah Navy. If you see any warship in your vicinity, keep a distance more than 10 miles from them because I'm ready to open fire on them without any warning. Sebuah video memperlihatkan 4 kapal melewati Selat Hormuz usai bernegosiasi antara Iran dan Amerika Serikat kandas. Situasi di Selat Hormuz kian memanas pasca gagalnya negosiasi Amerika Serikat dan Iran. أفادت الهيئة في بيان بأن 4 سفن فقط عبرت المضيق في 24 ساعة الماضية مقارنة بمتوسط تاريخي. Pasca gagalnya perundingan damai antara Iran dan Amerika Serikat, situasi di Selat Hormuz kian memanas. Kapal-kapal yang melewati selat ini diperiksa ketat, bahkan tak semua diizinkan untuk melintas. Angkatan Laut Inggris menilai ancaman serius terjadi di Selat Hormuz dalam 24 jam terakhir. فقط عبرت المضيق في 24 ساعة الماضية مقارنة بمتوسط تاريخي يبلغ حوالي 138 سفينة يوميا قبل غدت الهيئة في بيان. Presiden Amerika Serikat memerintahkan blokade Selat Hormuz setelah gagalnya negosiasi kedua negara di Islamabad. Perintah berlaku efektif segera. Presiden Amerika Serikat memerintahkan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk segera memblokade Selat Hormuz. Komando Pusat Militer Amerika Serikat CENTCOM jelaskan blokade untuk kapal yang akan melintas masuk maupun keluar yang membayar tol ke Iran. Kebijakan berlaku mulai Senin pukul 10 waktu Washington, di mana Garda Revolusi Iran merespon kapal militer yang dekati Selat Hormuz akan dianggap langgar gencatan senjata dan akan ditindak. Sesaat setelah Amerika umumkan akan memblokade Selat Hormuz, harga minyak dunia dan minyak Brent melonjak. Harga minyak dunia kini sudah menyentuh $104 per barrel. Naiknya harga minyak dunia membuat khawatir akan dampak konflik yang berkepanjangan. Tak capai sepakat dalam negosiasi di Pakistan, Iran kemungkinan Selat Hormuz terbuka, pemirsa. Penasehat media Presiden Iran mengatakan bahwa solusi untuk Selat Hormuz itu ada karena tidak mungkin selat itu tetap tertutup selamanya. براش راهکار کاملا وجود داره، اینجوری نیست که راه حل نباشه. برای تنگی هرمز خب یک تاریخ از اینجا برای همه چی میومده میرفته، بنابراین راه حل براش وجود حتما خواهد داشت به هر صورتی. یا بخوان براش چیزی رو تعریف بکنن، یه مکانیزم بخوان تعریف بکنن، یا به هر حال تنگی گشادی است که Dampak penutupan Selat Hormuz, Irak kirim truk tangki BBM melalui jalur darat menuju Suriah. Dari Suriah selanjutnya BBM akan dikirim menggunakan kapal tanker ke tujuan ekspor di berbagai negara.
Konvoi puluhan truk tangki bahan bakar minyak milik Irak melintasi perbatasan Al-Tanaf menuju Suriah. BBM akan diantarkan ke kilang Banias di Suriah. Selama perjalanan, truk melewati beberapa pos pemeriksaan yang ketat. Pembukaan kembali perlintasan perbatasan Al-Walid setelah lebih dari 11 tahun ditutup telah memungkinkan lewatnya 500 tangki BBM per hari. Pengiriman BBM melalui jalur darat ini dilakukan akibat penutupan Selat Hormuz, sehingga aktivitas perekonomian Irak tetap berjalan normal. Nantinya setelah tiba di Suriah, BBM akan dikirim menggunakan kapal tanker ke berbagai negara tujuan ekspor. Pemirsa, ragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Breaking News.